Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang terus bergerak, setiap kali kita lupa bahwa ada hal-hal sederhana yang selalu diam tetapi terus memberi makna. Pohon-pohon yang berdiri di sekitar kita, daun yang bergoyang pelan tertiup angin, tanah yang menjadi tempat kita berpijak setiap hari, alam yang seolah tenang tetapi sebenarnya menjadi saksi dari perjalanan manusia yang tidak pernah berhenti. Di antara pepohonan yang tumbuh itu, di antara jalan-jalan yang kita lalui setiap hari, dan di lingkungan tempat kita hidup, terdapat nilai-nilai yang telah diwariskan sejak lama. Nilai yang mengajarkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar hidup sendiri. Nilai itu adalah gotong royong. Sebuah semangat yang lahir dari kesadaran bahwa kehidupan akan terasa lebih ringan ketika dijalani bersama. Bahwa setiap tangan yang terulur, sekecil apapun, memiliki arti bagi orang lain. Melalui kebersamaan, masyarakat menjaga lingkungan, membersihkan jalan, merawat sekitar, membantu satu sama lain tanpa banyak kata. Semua itu menjadi bagian dari kehidupan yang mereka alami, seperti sudah melekat dalam keseharian. Dan di balik semua itu, tanpa kita sadari, inilah wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila yang terus hidup di tengah masyarakat. Ketika saya melihat kembali sejarah bangsa ini, saya teringat pada Bung Karno, pada gagasan tentang Pancasila yang lahir bukan dari ruang kosong, tetapi dari kehidupan rakyat Indonesia itu sendiri. Bahkan, gotong royong menjadi inti dari semangat tersebut, sebuah gagasan bahwa bangsa ini tidak dibangun oleh satu orang saja, tetapi oleh kebersamaan banyak orang. Namun, Indonesia bukan hanya tentang kebersamaan dalam bekerja, tetapi juga tentang kebersamaan yang begitu luas. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau yang tersebar luas, Indonesia dipenuhi oleh berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan bahkan cara hidup yang berbeda-beda. Di satu tempat, kita menemukan hutan yang rimbun dan kehidupan yang tenang. Di tempat lain, laut membentang luas dan menjadi sumber kehidupan. Di tempat daerah, ada warna yang berbeda, ada cerita yang unik, ada budaya yang hidup dengan caranya sendiri. Perbedaan itu bukan untuk memisahkan, tetapi untuk saling melengkapi. Inilah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Di lingkungan sekitar saya, nilai itu juga dapat dirasakan dalam keberagaman masyarakat, dalam perbedaan latar belakang, dalam cara hidup yang tidak sama tetapi tetap mampu berdampingan dengan damai. Semua itu menjadi bukti bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, tetapi justru kekuatan untuk tetap bersatu. Namun, saya juga terus menyadari bahwa zaman terus berubah. Kita semakin sering sibuk dengan dunia kita sendiri, hingga terkadang lupa bahwa kita hidup berdampingan dengan orang lain. Karena itu, menjaga gotong royong dan persatuan menjadi semakin penting. Pancasila pada akhirnya bukan hanya sejarah, bukan hanya teks, bukan hanya untuk dihafalkan. Ia hidup dalam cara kita memperlakukan orang lain, dalam kepedulian kecil yang kita berikan, dalam kebersamaan yang kita jaga, bahkan di tengah perbedaan yang begitu luas. Dan selama pohon-pohon itu masih tumbuh, selama masyarakat masih saling membantu, selama Indonesia tetap berdiri dengan segala keberagamannya, maka nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika akan tetap terus hidup di bumi Indonesia.